الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمدا نبي الرحمة، النبي الرسول الذي لا نبي ورسول بعده، والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وموالاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله علما نافعا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا وإيمانا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. Amin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kembali Allah mempertemukan kita di pagi hari yang bahagiakan ini, bersama-sama melanjutkan kajian kita. Semoga niat baik kita untuk menambah amal ibadah kita juga semua memberkahi kehidupan kita dengan mengkaji masih surat An-Naml. Insyaallah bahagia fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang ayat ke-15 ya. Jadi surat dari surat An-Naml ya. Wa warith a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaiman Dawud. Wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tayri wa utina min sebelumnya ya. Ya. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya. Ya. Kita baca tafsirnya ya. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma ya, ayat 15 surat An-Naml ya. Hadhihi hiyal qissah ats-tsaniyah fi suratil karimah. Jadi ini adalah kisah yang kedua di dalam surat An-Naml yang mulia ini ya. Wahya kisatu Dawud wa Sulaiman, yaitu kisahnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Wal makna, dan makna doa ini wallahi. Kenapa wallahi enggak ada? Karena laqad di awal ayat ada dua taukid. Itu sebenarnya maknanya sumpah, tetapi sumpah yang tersirat. Jadi asal maknanya wallahi laqad ya. Wallahi laqad gitu ya. Maknanya begitu ya. Laqad atain Dawud Sulaiman. Ya. Wallahi laqad a'tayna Dawud wa ibnahu Sulaiman wa demi Allah sungguh pasti kami telah memberikan atau menganugerahkan kepada
Daud dan anaknya yang bernama Sulaiman ilman wasi'an, ilmu yang sangat luas. Ya. Min ulumid dunya wad din, dari ilmu yang berkaitan kehidupan di dunia maupun ilmu tentang agama. Wa jama'na lahuma, dan kami himpun untuk keduanya. Kami himpun untuk keduanya, yaitu Daud dan Sulaiman itu, baina sa'adatid dunya wal akhirah, antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Qala At-Tabari, At-Tabari yang punya tafsir At-Tabari itu tafsir yang tertua, ya. Wa dzalika ilmu kalamit thair wad dawab, ya ilmu yaitu ilmu tentang bahasanya burung dan makhluk-makhluk melata di atas planet bumi, ya. Termasuk bahasanya semut, ya. Nabi Sulaiman dapat ilmu tentang itu di samping ilmu din, ya. Wa ghairu dzalika, dan lain-lainnya, mimma khassamullah bi ilmi, dari apa yang telah Allah khususkan untuk mengetahuinya. Daud dan Sulaiman ini adalah ilmu khusus tentang dunia sampai bisa memahami bahasanya burung, bahasanya semut, bahkan juga angin dan lain sebagainya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ai wa qala, ayat ini keduanya berkata syukran lillah, ya, terima kasih ya kepada Allah, ya. Alhamdulillahilladzi faddalana, ya, yaitu Allah yang segala puji hanya miliknya, yang telah memuliakan kita, memberikan kelebihan kepada kita, bima atana minan nubuwah, yang telah mendatangkan atau memberikan kepada kita semua, dua orang Daud dan Sulaiman, kenabian. Wal ilma, dan juga ilmu, wa taskhirul insi wal jinni wasyayatin, dan juga dengan menundukkan manusia, jin dan setan-setan, ala katsiri min ibadil mu'minin, keutamaan itu melebihi yang diberikan pada orang-orang atau hamba Allah yang beriman, atau sebagian besar orang yang beriman, ya. Jadi dia juga seorang nabi, nah, seorang mengenai ilmu tadi, termasuk ilmu bahasanya makhluk-makhluk lain, bahkan juga kerajaan, ya, kekuasaan. Ini nabi, dua-duanya nabi sekaligus juga raja. Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai', inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia,
kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Ya. Tafsirnya wa qala tahaddusan bi nikmatillah. Jadi dia ini berkata tahaddusan bi nikmatillah. Apa tahaddus bi nikmatillah? Kan berarti wa amma bi nikmati rabbih hadis itu. Jadi dengan menyebutkan nikmat Allah, ya ayyuhan nas, hai seluruh umat manusia, laqad akramanallah, sungguh wallahi sungguh pasti Allah telah memuliakan kita min kulli syai'. Qad akramanallah fa'allamana mantiqat tayr ya. Sungguh telah memuliakan kita, maka mengajarkan kepada kita bahasanya burung. Ya, bukan suara, jadi kayaknya suara itu sebenarnya. Bahasanya burung. Wa aswata jami'il hayawanat, dan juga suara maupun saudara-saudara yang benar juga bahasa sekian banyak binatang-binatang. Wa utina min kulli syai', ai ba'atana Allah, yakni bahwa Allah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita min kulli syai', dari segala-galanya, min khairati dunya, baik dari kebaikan-kebaikan materi dunia, yu'tohal uzama wal muluk, yang ini biasanya diberikan kepada para pembesar dan para raja-raja. Jadi Daud saya tidak merasa sebagai raja pertama ya, tapi karunia tentang kekayaan dunia ternyata didapatkan, sehingga seakan-akan mereka ini mendapatkan karena seperti karunia yang diberikan kepada para raja. Wa utina min kulli syai', sudah tadi ya. Ya, diberikan Allah, memberikan kepada kita dari segalanya, baik kenikmatan dunia yang diberikan biasanya kepada para pembesar, para raja. Inna hadza wal fadlul mubin. Inna ma'utina, sungguh yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita itu, wa ma khasal bihi, dan yang telah dikhususkan oleh Allah kepada kita, min anwa'in ni'am, dari berbagai macam ni'am, kenikmatan, lahuwal fadlul wadih al-jali, sungguhlah itu ya kelebihan, anugerah, kemuliaan yang nyata dan jelas. Al-wadih al-jali, jaliyun itu nyata, wadih jelas. Qalahu ala sabilis syukr, dia mengatakan itu sebagai wujud syukur, sebagai jalan kepada kesyukuran. Wal mahmadah, dan pujian, la ala sabil uluwi wal kibriya, bukan atas dasar ulu dari ala ya'lu, ya, superioritas ya, begitu. Wal kibriya,
dan takabur, kesombongan ya. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wat thair fahum yuza'un. Dihimpunkan Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Ya. Wa khusyira itu dimaknanya jumi'a, dihimpun, dikumpulkan, tempat berkumpul mahsyar. Jadi nanti wa khusyira ay jumi'at lahu juyusuhu, dihimpun, dikumpulkan para tentaranya, para pasukannya Nabi Sulaiman dan Dawud ya. Wa asakiruhu, askar itu tentara itu, askar militer. Kalau juyus bisa macam-macam, yang jelas adalah apa namanya tentara. Wa ukhzirat lahu fi masiratin kabirah, dan itu dihadirkan dalam suatu masirah, masuk perjalanan boleh. Kalau untuk pameran persenjataan biasanya dalam parade ya, dalam parade yang besar. Fiha tawaiful jinni wal insi wat thair. Nah, di dalam pasukannya itu terdapat ya, dari jenis apa saja, pasukan dari jenis jin, jenis manusia, dan juga dari jenis burung. Ya taqaddamu Sulaiman ya. Yang di depannya, paling depan dia ada Sulaiman. Ya taqaddamuhum Sulaiman, di depan para pasukan ya, dari jenis jin, manusia dan burung tadi ya. Sulaiman yang terdepan. Fi ubhamin, fi ubhatin, fi ubbahatin ya. Wa azamatin kabirah, ubahah, fi ubahah ya, ubahah itu sama dengan azamah juga. Dalam keperkasaannya, keagungannya yang sangat luar biasa. Fahum yuza'un, kemudian mereka yukaffun wa yamna'un anit taqdum baina yadaihi, dan semuanya itu ya yukafun, ditahan, kafai kufu asyam al-kafu anit ta'am wasyarab, menghentikan, menahan, mereka ditahan. Wa yumna'un, dan dilarang anit taqaddum baina yadai, untuk mendahului Nabi Sulaiman. Dari pasukannya tadi dari jenis jin, manusia, burung itu di belakangnya Sulaiman semua, tidak akan pernah, karena mereka tunduk pada Nabi Sulaiman. Qala Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas berpendapat ja'ala ala kulli sinfin man yaruddu aulaha ala ukhra, ulaha ala ukhraha ya. Su'ila ala kulli sinfin, dijadikan atas setiap sinfin, setiap bagian saja, kali kulli jiz'in dari pasukan tadi, man yaruddu ulaha ala ukhraha, orang mengembalikan yang pertama kepada yang kedua. Ula wa ukhraha ya. Li alla yataqaddamu fil nasib. Kenapa kok begitu? Supaya tidak ada yang melampaui yang lain. Taqaddamu fil masjid, dalam perjalanan
kama tasnaul muluk, sebenarnya dilakukan para raja. Jadi raja terdepan, nggak ada pasukan yang mendahului raja. Ini tadi dibikin demikian rupa, seakan-akan sudah ada yang menahan mereka untuk tidak melakukan itu. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum la yukhatimannakum yahtimannakum, maknanya sama sebenarnya. Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan jangan mereka tidak menyadari. Ya. Ay hatta idza wasalu ila wadin bisyam, maknanya tadi atau keterangannya, sehingga setelah pasukannya Nabi Sulaiman sampai di sebuah wadin itu lembah, salah satu lembah di negeri Syam, katsirun naml, yang di sana banyak sekali naml. Naml itu apa? Nama surat ini semut. Jadi ketika pasukan Nabi Sulaiman itu sampai ke lembah yang dipenuhi dengan semut-semut, qalat namlatun ya ayyuhal udkhulu masakinakum, maka berkatalah qalat ihdan namlat, berkatalah salah satu di antara semut-semut itu li rafiqatiha, kepada saudara-saudaranya, udkhulu buyutakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Khatabathum khatabatal uqala. Ini semut ini berbicara dengan mereka seperti pembicaraan orang-orang yang berakal. Li'annaha amrathum bima yu'maru bil uqala. Kenapa kok seperti pembicaraan orang yang berakal atau makhluk yang berakal? Karena ternyata dia memerintahkan dengan sesuatu yang itu biasanya diperintahkan pada orang-orang yang berakal. Ya. Jadi kalau di tafsir ini, tafsir Sabuni ini tidak mengatakan bahwa namlatun ini ratunya apa? Ratunya semut. Ya. Karena kalau menurut penelitian atau kajiannya dokter di ITS ya, itu katanya semut itu mesti dipimpin oleh ratu semut. Ya. Di sini tidak menyatakan itu sih ya. Hanya qalat ihda salah satu saja semut betina yang berkata kepada saudara betina yang lain, masuklah kalian ke rumahmu. Kenapa? Supaya kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak merasakan itu. Nah, ini seperti pembicaraan makhluk berakal. Dan loh, kok menyuruh untuk masuk rumah supaya nggak terinjak. Nah, jadi seperti manusia saja. La yahtiman syaitan wujuduhu.
yahtiman yukassirannakum. Al-kasr itu artinya memecahkan. Hingga kamu injak-injak Sulaiman dan balatan bi'aqdamihim dengan kaki mereka. Wahum la yasurun, kamu diinjak-injak, kamu yang merasakan sakitnya, tapi mereka yang menginjak enggak rumongso, enggak kroso. Ai wahum la yasuruna bikum, mereka tidak menyadari tentang nasibmu yang terinjak tadi. Wala yuriduna hatmakum ala amat, dan mereka tidak bersengaja untuk menginjak kamu sekalian. La yuriduna hatmakum an amat. Amat itu adalah sengaja. Ada pembunuhan al-qatlul amadu, pembunuhan yang disengaja. Ada al-qatlu ghairul amadi, pembunuhan tanpa sengaja, ya. Tapi juga ada pembunuhan yang direncanakan. Seseorang ada merencanakan untuk membunuh, ya. Al-qatl al-munazzam al-mudabbar, ya. Nah, tentu Nabi Sulaiman tadi barangkali tidak sengaja menginjak-injak, itu tidak sengaja untuk menginjak mereka. Hadzarat thumma i'tadzarat. Hadzarat tahdzir itu peringatan. Hadzarat berarti mengingatkan. Thumma i'tadzarat, kemudian beralasan atau beruzur. I'tadzarat itu li'annaha alimat annahu nabiyyun rahim. Itazatan, bukti itazatan mana? Tadi layas urun tadi. Mereka menginjak kamu, tapi mereka enggak merasa menginjak kamu. Dengan kata lain berarti itu tidak disengaja untuk menginjak-injak kamu, kan, ya. Fasami Sulaiman kalamaha wa fahima maroma. Maka Sulaiman pun mendengar omongannya semut tadi, semut betina tadi pada teman-temannya, ya. Wa fahima, memahami maksudnya. Marom, ada bulughul marom, ya. Mencapai yang dimaksud. Ada nama buku hadis Bulughul Maram, ya. Jadi Nabi Sulaiman mendengar suaranya semut betina tadi, memerintahkan anak buahnya mereka agar segera masuk ke rumah kalian supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan bandaranya yang tanpa sengaja. Fatabassama dhahikan min qawliha wa hum la yash'urun. Hingga apabila mereka sampai di lembah, semut berkata, semut, hai semut, masuklah ke dalam sarangmu. Dan kemudian dia Sulaiman dan Maryam. Maka dia tersinggung karena senang mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku. Belum, ya. Fatabassama, tabassum itu adalah senyuman. Fatabassama, ya, berarti Nabi tersenyum, lohikan, tapi tertawa. Min qawli saja. Ai fatabassama sururan bima sami'a min sana'in namlah. Tersenyumlah Sulaiman dengan merasa gembira. Kenapa? Disebabkan dia bisa mendengar sana'an namlah alaihi wa ala junutihi,
karena yang didengar juga pujian, sanaun itu pujian ya, sana yang mendengar dan memahami pujian ya apa namanya semut betina itu kepadanya dan kepada tentaranya. Fa inna qaulaha kanaba ucapannya wahum la yash'urun itu maknanya wasfun lahum bittaqwa wa tahaffud min madharatil hayawan. Kan wahum la yash'urun berarti semut betina memahami betul bahwa Sulaiman tidak sengaja untuk itu. Dia tidak berbuat zalim. Jadi disebut wasfun lahum bittaqwa wa tahfud madaratul hayawan ya. Jadi itu ada yang tersirat kita yang maknanya bahwa semut itu juga bertakwa dan berusaha menjaga untuk menyusahkan sesama binatang ya. Jadi artinya semut itu melihat saudara yang injak-injak itu memberitahu ya. Nah, manusia ada yang sebaliknya malah ya. Melu bisa nginjak-nginjak sih manusia ya. Ini semut aja yang menasihati, mengingatkan saudaranya jangan sampai terinjak kamu meskipun yang menginjak tidak sengaja. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardhah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Maka dia tersenyum karena senang. Setelah itu Pak, setelah itu. Dia pun berkata Tuhanku, Rabbi auzi'ni wa qala ayat berikutnya. Maka dia tersenyum karena senang mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ya, ini juga tuntunan doa syukur ya, kita juga bisa menggunakan itu. Wahai Tuhanku, ajarilah atau berikan kami ilham untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku, kedua orang tuaku, dan hendaklah aku bisa beramal soleh. Wujud syukur itu yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku di dalam rahmat-Mu, di dalam farah-Mu, yaitu di mana? Di golongan orang-orang yang soleh ya. Ini bisa dipakai? Bisa. Ai alhimni, yakni maknanya ilhamkanlah kepadaku, wa wafiqni, dan berilah taufik kepadaku, li syukri na'maika, untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan-Mu, wa afdhalika, dan karunia-karunia-Mu, allati an'amta bi alayya, yang telah Kau beri nikmat itu kepadaku, wa ala abawayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Berikutnya wa ana musallin tardha ay wafi wa wafiqni li amalil khair, dan berikan aku taufik untuk berbuat kebaikan
alladzi yuqarribuni minka, yang dengan kebaikan itu bisa mendekatkanku kepadamu, walladzi tuhibbuhu wa tardhah, dan itu yang kau cintai dan yang kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, ay wa adkhil jannah, masukkanlah aku ke dalam surga Darur Rahmah, ya, negeri yang penuh dengan rahmat, ma'a ibadika sholihin, bersama para hambamu yang soleh, ya. Jadi ini doa syukur ini pertama mohon kepada Allah untuk diberikan ajaran, diberikan cara mensyukuri nikmat Allah, ya. Baik yang kepadaku dan orang tuaku, ya, dan aku agar bisa terus beramal yang kau ridhoi, amal saleh yang kau ridhoi, dan masukkan aku dalam golongan orang-orang soleh yang ahli surga itu, ya. Ya. Juga yang lebih pendek, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu. Kalau kita, ya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Banyak juga bisa jadi karena nggak ngerti ayatnya, ya. Ya. Atau ngerti tapi khawatir jangan merubah Al-Qur'annya. Kadang-kadang apa penceramah atau mungkin imam, ya, berdoa untuk dirinya sendiri. Rabbik firli wali walidayya, kan amal di hadapan orang banyak, ya. Itu mestinya dialihkan. Rabbik firlana gitu kan, jadi kita semua, ya. Nah, ini saya minta ampunilah aku ya Allah, tapi orang lain suruh ngampun, suruh ngamini, ya kan dipek dewe, ya. Nah, itu yang semacam itu sebenarnya iktibas namanya. Iktibas itu hanya menyadur saja dari ayat Al-Quran, jadi tidak ada niat untuk merubah Al-Quran, tidak, ya. Tapi karena saya ini di hadapan orang banyak, maka saya juga mendoakan mereka juga hanya diri saya, ya. Jadi itu namanya balaghah dan begitu, ya. Jadi membuat lafaz Al-Quran menjadi sesuai dengan kondisi masa saya mengucapkan itu, ya. Sebab kalau hanya dunia sendiri, uang kan ngamini tapi nggak apa ide kan, ya nggak benar juga kan, ya. Di kalangan kita banyaknya tidak mengerti makna Al-Quran, ada yang mengerti tapi seakan-akan kalau dirubah, loh ini kan merubah ayat, padahal itu tidak ada niat untuk merubah ayat. Jadi biasa ini tadi kan Rabbi anzi'ni, kalau untuk orang banyak, Rabbana anzi'na an nashkura ni'mataka allati amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardah wa aslih lana wa adkhilna fi ibadika sholihin, ya. Jadi supaya tidak ego, ya. Boleh, karena itu tidak ada niat merubah ayat, ya. Tapi memang ayat digunakan dalam ini dalam kondisi yang itu, ya. Jadi tidak apa adanya yang doa untuk satu orang saja itu, ya. Dan itu kita berpahala malah jadinya, ya. Berpahala karena juga mendoakan yang lain. Al-balaghah, ya, tinjauan balaghah. Tazammanatil ayatu wujuhan minal bayan, ya. Ayat-ayat tadi, ya,
mengandung aspek ilmu bayat wal badi dan ilmu badi ya. Nujizuha fima yali, yang itu bisa kita ringkas sebagai berikut. Al isyarah bil ba'id anil qarib, isyarat dengan menggunakan isyarat untuk yang jauh padahal itu untuk yang dekat. Zalika itu yang jauh, kalau hadza yang dekat kan. Seperti zalikal kitab, Qur'annya dekat, kita kok pakai zalika. Ini kalau dalam tujuan ilmu nahwu, ilmu gramatika enggak tepat. Tapi kalau tujuan ilmu balaghah seperti tadi juga ya, ilmu balaghah, maka bisa aja seperti itu karena tujuannya apa? Karena Al-Quran sangat mulia, sangat agung, maka seakan tinggi sekali sehingga dzalika. Ini tujuan ilmu balaghah ya seperti itu. Nah di sini tilka ayatul Quran. Nah, itu Quran dekat di sama kita kok tilka. Tilka itu kan untuk jauh sama dengan dzalika yang muannas. Lil idzan bi bu'di manzilatihi, untuk mengisyaratkan atau menunjukkan bibuk di manzilati, sangat jauh tingginya kedudukan Al-Quran fil fadli wasyaraf, dalam keutamaan dan kemuliaannya. Maka bisa dekat ditunjuk dengan penunjuk yang maknanya untuk yang jauh. Jadi untuk mengisyaratkan Al-Quran itu saking tingginya seakan jauh dari kita. At-tangkir litafhim wa ta'zim. At-tangkir maksudnya dinakirahkan. Nakirah itu yang indefinite ya, yang indefinite ya, yang tidak tertentu. Di sini wa kitabin mubinin tanpa al, wa kitabin mubinin, tidak wal kitabil mubin, tidak. Wa kitabin mubin namanya ini tangkir, dibikin kiroh. Ada tujuannya apa? Litafhim wa ta'zim, untuk memagungkan dan memuliakan Al-Quran itu. Ai kitabin azimis sya'ni rafi'il qadri, ini sebuah kitab yang sangat agung kok kondisinya, rafi'ut qadr, sangat tinggi nilainya, kadarnya ya. Tapi kadang-kadang juga tangkir itu tidak hanya untuk mengagungkan, membesarkan, tapi juga mengecilkan juga ada. Misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqala dzarratin bukan mithqala dzarrah, tidak. Mithqala dzarratin itu juga untuk mengecilkan, perbuatan sekecil apapun Allah tahu ya. Jadi tangkir itu bisa untuk ta'zim, bisa juga untuk apa? Tasghir, mengecilkan. Jadi tergantung konteksnya ya. Ketika zikrul masdar badal misfa'il lil mubalaghah, menyebutkan masdar sebagai ganti dari isim fa'il. Hudan wa busra itu kan bentuknya masdar, kata benda ya, masdar itu. Jadi qara'a yaqra'u qira'ah, qara'a itu fi'il madhi, yaqra' fi'il mudhari', qira'ah atau Quran itu namanya masdar. Membaca
menjadi bacaan, itu masdar namanya. Ya. Qara'a qira'atan, qira'atannya menjadi masdar. Ya. Jalasa julusan menjadi julus. Ya. Jamaah tadi menghimpun menjadi jam'un, penghimpunan. Ya. Untuk masdar itu seperti itu. Di sini ya, hudan mabusan kok besar semua. Tetapi maknanya makna isim fa'il, maknanya ini isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Isim menunjuk pelaku. Kalau dijadikan isim fa'il tidak seperti bentuknya hadin wa mubasyirin gitu. Ini hudan wa busra, ay hadiyan wa mubasyiran. 4 takrirul dhamir li ifadil hasr wal ikhtisas. Ya, saya teringat kritiknya Pak Zahra ya. Pak Zahra banyak melihatnya hanya melihat segi nahwu, tidak melihat dari segi balaghahnya. Kalau kita mendoakan sebenarnya semoga husnul khotimah gitu ya. Menurut Pak Zahra itu kan nggak benar tuh. Oh sudah mati kok didoakan matinya husnul khotimah, sudah mati. Sehingga tapi sebenarnya itu banyak dalam Al-Quran seperti itu, boleh itu ya. Jadi ada namanya iktibaru mayakun atau iktibaru makana. Iktibaru mayakun itu yang menjadi acuannya adalah yang akan terjadi. Jadi meskipun tadi husnul khotimah sudah terlewatkan, tapi kalau doa semoga husnul khotimah maknanya justru malah mendapat kepastian husnul khotimah. Ya dalam bahasa Jawa, aku harap godhok kopi, godhok wedang kopi. Wedang kopi itu apa? Yang sudah jadi kopi, padahal yang digodhok kan airnya kan. Ini bahasa Jawa pun ada seperti itu. Ayo godhok wedang kopi. Yang digodhok itu belum ada kopinya, baru airnya itu ya. Jadi iktibaru mayakun itu ya. Jadi acuannya yang akan terjadi setelah saya rebus air jadi apa namanya minuman kopi itu ya. Jadi apa? Qad qamatis shalah ya. Itu kalau itu apa adanya kalau itu ya. Itu apa adanya kalau itu. Jadi sekarang ini sudah benar-benar akan dilaksanakan sholat ya. Tadi kan sebelumnya belum kan? Nah, kan ya. Yang di hari kiamat itu pakai fi'il madhi belum terjadi. Itu tinjauannya juga mubalaghah itu. Ya. Semuanya pakai madhi itu. Termasuk siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kan jalannya orang-orang apa yang terjemahan harfiah itu. Orang yang telah kau beri nikmat. Jadi kita minta jalan orang yang telah kau beri nikmat. Menurut saya nggak pas itu. Kenapa? Itu yang kita minta jalannya orang yang mendapat nikmat khusus. Ya itu maksudnya bahwa yang pasti belum terjadi tapi nikmati maknanya yang pasti kau beri nikmat surga, nikmat yang abadi di situ. Ya. Kalau dimaknai yang telah kau beri nikmat, yang di dunia ini banyak orang kafir diberi nikmat itu. Fir'aun kan dua nikmat kenikmatan dah. Qarun punya nikmat banyak. Melebihi yang lain, kayaannya luar biasa ya. Kita minta mereka seperti itu yang kita minta ya. Yang pasti guru nikmat surga siapa itu?
Penjelasannya ada dalam An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Jadi kalau yang akan pakai ilmu hadis itu sekaligus mereka pasti saya termasuk qad qomatis shalah meskipun belum ya, itu sekarang sudah pasti sholat dimulai. Bukan oh sholat sudah dimulai tadi, enggak begitu, enggak ya. Pasti dimulai ya. Ya. Berikutnya takrirudz dhamir li ifadatil hasr wal ikhtisas. Ya. Takrirudz dhamir li ifadatil hasr wal ikhtisas. Ulaika humul muflihun misalnya ya. Ulaika sudah mereka, artinya mereka lagi. Itu untuk menunjukkan kekhususan di samping penegasan. Ya, di sini wahum fil akhirati hum yuqinun. Humnya kan dua kali kan. Padahal kesannya satu aja. Wahum fil akhirati yuqinun sudah betul. Tapi diulang wahum di samping untuk menegaskan, tetapi juga untuk pembatasan. Maksudnya gimana? Al-hasad itu pembatasan. Maknanya ya hanya mereka lah ya orang-orang yang yakin kepada akhirat itu. Wa mithlu yang seperti juga wahum fil humul akhsarun. Mereka di akhirat adalah orang-orang yang merugi. Jadi maksudnya mereka itu orang yang hanya merugi saja. Itu hasr itu sama qasr. Juga ilmu balaghah ada hasr, ada qasr untuk membatasi maupun mengkhususkan. La ilaha illallah itu adatul hasr pakai la dan illa. Ada innama maknanya sama dengan itu ya. Itu adatul qasr atau adatul hasr dalam ilmu ma'ani ya. Wa fihi al-muqabalah al-latifah bainal jumlatain. Ini tinjauan ilmu badi kalau di sini. Estetika bahasa. Wa hum bil akhir hum yuqinun. Satu lagi wa hum bil humul akhsarun. Dua kalimat ya. Kalimat yang bertentangan. Itu namanya muqabalah, ini ilmu badi ya, ya. Tapi kalau dua kata yang berlawanan, yang hadir sangat besar kecil, tua muda, itu namanya bukan muqabalah. Namanya apa kalau itu? Ada muqabalah tadi yang kalimat ya, yang ya kalimat dalam bahasa Indonesia kan ini wahum bil akhir akhsarun, ini kan kalimat ya. Kalau bahasa Arab kalimat itu satu kata sudah kalimat. Ini kita itu kadang-kadang memang tidak tepat dalam mengadopsi menjadi bahasa Indonesia ya. Ya. Wa fil muqabal latifah bainal jumlah ini jumlatain. Jadi kalimat sempurna itu jumlatun dalam bahasa Arab atau kalamun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, itu yang apa namanya? Saya hanya hafal satu itu, apa namanya Alfiyah bin Malik. Ini pondok-pondok biasanya hafal, bahkan kadang mundur dari belakang mundur itu ya. Saya satu tok yang pertama tok kalafuna lafzun mufidun kastaqim. Kalamuna ya, sebuah kalimat dalam bahasa ini seperti istaqim, itu satu kata, tapi kan dari istaqim itu ya,
kum anta asal maknanya istaqim, berdirilah engkau, ini kan, atau luruslah engkau, itu kan sudah satu kalimat ya. Tapi kebetulan dalam bahasa menjadi satu suku kata saja, istaqim fil amr, kul misalnya, kun itu sudah satu kalimat itu, jadilah engkau, kan berarti sudah sempurna ya. Itu apa namanya, kalimat sempurna ya. Berikutnya lagi at-ta'kid bi anna wal lam, ini stressing, penegasan dengan inna dan lam. Ini kan wa innaka, ini inna, la, wa innaka la tulaqqa al-Qur'an, wa innaka la tulaqqa, lanya la pendek ya. Begitu yang di awal ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, lanya pendek, itu taukid juga ya. Rupanya la itu nafiyah ya. Ini ada dua taukid, innaka dan la. Li wujudil mutasyakin fil Quran. Kenapa kok perlu ditambah, tidak hanya satu tapi dua ya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang meragukan kebenaran Quran dari Allah ya. Karena dalam ini ma'ani juga sebenarnya ya, mukhatab itu lawan bicara. Jadi orang mau bicara di hadapan orang lain, itu kondisi lawan bicara ada 3 macam itu. Satu, orang yang blank, nggak ada informasi. Yang seperti itu tidak butuh pakai tracing, tidak butuh taukid ya. Karena nggak punya informasi, jadi tanpa taukid pun sudah bisa diterima ya. Yang kedua, ragu-ragu, benar apa tidak beritanya ini ya. Nah, melihat ada keraguan daripada lawan bicara, maka sebaiknya, tidak harus sebaiknya, ucapan ditambah taukid, tambah taukid ya. Yang ketiga, lawan bicara dalam keadaan menentang atau tidak percaya. Nah, kalau situasi seperti itu, maka wajib ada stressing, dan stressingnya tidak cukup hanya satu. Wallahi sungguh pasti ini milik saya. Karena orang mengaku ini milikku, maka kita menjawabnya tidak, sungguh pasti ini saya pemiliknya. Minimal 2 stressing kalau pada yang mungkir ya. Ada yang blank, nggak ada informasi, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak, mengingkari ya. Yang blank, nggak ada informasi, tanpa taukid itu sudah cukup. Yang ragu perlu ditambah 1 taukid. Yang mungkar atau menentangnya, tidak percaya, harus minimal ada 2 taukid. Berikutnya mana? Wa innaka ta'ala Quran li wujudil mushafil Quran, karena banyak orang yang meragukan Al-Quran itu, maka sungguh Quran sengaja diberi kepadamu, didiktekan kepadamu Muhammad, bukan karanganmu ya. Ijazul hadfi, ini ijaz meringkas, tetapi bentuknya dengan menghapuskan sebagian. Wa alqi asaq falamma ra'ah tahtazzu, lemparkanlah tongkatmu, maka setelah dia melihatnya bergerak-gerak,
Ini kalau dilengkapi apa adanya, ya. Khudifat jumlatu fa'alqaha. Lemparkanlah tongkatmu, maka dia pun melemparkannya. Maksudnya begitu kalau disebutkan seluruhnya. Khudifat jumlatu fa'alqaha. Fanqalabat ila hayyatin, maka berubahlah menjadi seekor apa hayatun itu ular yang besar. Hayatin namanya tafhim wa ta'zim tadi. Wa dalalatun li dalat syak alaihi wa dzalika dan konteksnya dan ini karena siaknya atau konteksnya menunjukkan itu ya. Jadi kalau datang apa ada fa'alqi ashoka, maka dia melemparkannya dan setelah melihat bergerak maka dia merasa takut itu. Jadi diringkas kalimat atau anak kalimat yang kedua tadi. Nah, ini tadi yang kebalikan dari muqabalah tadi nomor 7 ini at-tibaq. Tibaq kalau tadi muqabalah satu kalimat berlawan kalimat berikutnya, oh ini hanya satu kata, besar, kecil, tua, muda, gemuk, kurus ya. Itu namanya tibaq dalam ilmu badi ya, tibaq. Atibaq husnan ba'da su'in. Husnan kebaikan ba'da su' setelah keburukan. Wa baina walla mudbiran wa lam yu'aqib, dan antara berpaling ke belakang wa lam yu'aqib, tidak berpaling ke belakang ya. Kedelapan al-isti'arah. Isti'arah itu nama lain majaz lughawi, yaitu menggunakan sebuah kata tidak dalam makna yang sebenarnya, melainkan dalam makna yang majazinya ya. Tetapi antara makna majazi dan makna hakiki ada persesuaian, ada keserupaan ya. Itu majaz lughawi, dia isti'arah ya. Majaz ada 3, majaz lughawi isti'arah, majaz mursal, dan satu lagi majaz akli ya. Majaz akli itu paling gampang, yaitu menisbatkan perbuatan tidak kepada pelaku yang sebenarnya. Presiden baru membangun istana di misalnya, yang bangun kan bukan presiden, bangun kan arsitek bersama para kulinya bangunannya. Itu pelakunya tidak pada presiden, itu namanya majaz akli kalau seperti itu. Kalau isti'arah tadi ada kesesuaian antara makna majazi, makna hakiki. Misalnya, dia itu seorang singa podium. Singa podium, manusia kok singa? Apa kesesuaiannya? Karena keberanian orator yang berani, berarti dia seperti singa, karena singa itu ya binatang yang paling berani di hutan ya. Itu isti'arah ya. Kalau majaz mursal yang non isti'arah ya, jadi apapun yang bukan non musabah, yang tidak ada kesesuaian, bisa karena sebab akibat. Misalnya Pamang syahida minkum syahra falyasum, maka barang saya melihat asy-syahr, syahr itu kan bulan Ramadan, dan saya itu syahr. Kalau yang bulan yang planet Qamar ini tidak. Apa ada orang yang melihat Ramadan itu rupanya apa? Enggak. Jadi makna hakikinya syahr itu ya, nama bulan, bukan bulan yang bundar di atas itu. Paman siapa yang menyaksikan bulan Ramadan? Enggak ada orang bisa menyaksikan bulan Ramadan. Maka yang dimaksud adalah penyebabnya itu, yaitu apa? Siapa yang melihat bulan sabitnya Ramadan ya.
Itu sebab dan akibat. Kalau sudah muncul bulan Syawal berarti sudah masuk di Ramadan. Ya. Itu diantara majaz mursal namanya. Ya. 8. Al-si'arah ayatuna mubsirah. Ayatuna mubsirah. Mubsirah melihat. Dzukirat adatu tasbih. Bukan al-si'arah ya si'arah. Ista'ara lafzul ibsar lil wudhu. Jadi ista'ar itu maknanya lafaz ibsar itu dipinjam dalam makna untuk kejelasan al-bayan penjelasan li'anna bil ainaini yubsirul insan al-sya' karena dengan dua mata lah manusia itu baru bisa melihat segalanya. Jadi ayatuna mubsirah, ayat-ayat kami yang melihat, dan maksudnya ayat kami yang dilihat, yang bisa dilihat. Ista'alafil ibsar lil wudhu al-bayan, dipinjamnya lafaz mubsirah ini untuk menunjukkan kejelasan, keterangan dan kejelasan li'anna yubsirul insan asya, karena dengan dua mata itulah manusia bisa melihat dengan jelas. Seakan ayat-ayat Allah itu mata yang sudah menjelaskan, nampak jelas tadi. Berikutnya at-tasbihul mursal al-mujmal. Ini kalau macam-macam tasbih di sini. Tasbih itu ada dua orang, dua benda yang diserupakan namanya tasbih. Ya. Tasbih. Yang mursal, yang mujmal itu yang gimana? Dzukirat adatu tasbih, ya. Alat untuk menyerupakan disebutkan, ya. Wa khudzifa wajhu syabah, tetapi aspek keserupaannya tidak disebutkan. Khudzifa wajhu syabah fasara mursalan mujmalan, maka menjadi tasbih mursal dan mujmal. Ya. Saya kira satu saja bisa lebih baik ya. Misalnya Muhammad asadun huna. Muhammad ini seperti singa di sini. Ini Muhammad diserupakan, musabbah, ini musabbih yang diserupai. Tapi tidak disebut dalam hal apa yang serupa itu. Nah, ini kan tidak disebutkan namanya mujmal. Padahal mestinya dia itu seperti singa, keberaniannya. Gitu ya. Itu namanya kan nggak disebutkan, namanya mujmal. Ya. Dan yang satu lagi, yang satu kan mursalnya itu ya. Mursal itu adalah kalau apa namanya dzukirat adatu tasbih, dzukirat adatnya disebutkan di sini kan ka'anna hujan, ka'anna hajanun, misalnya dia ini seperti singa, seperti itu adatnya. Adat itu adalah alat ya, instrumen untuk menyerupakan. Kalau disebutkan itu berarti namanya mursal. Ada yang dua-duanya nggak disebutkan. Jadi adatnya atau apa namanya alatnya untuk menyerupakan itu maupun dalam hal keserupan nggak disebutkan. Itu namanya malah tasbihul balik, anta sabsun anta badrun misalnya. Ini musabbah dan musabbah bisa. Adatnya nggak ada, dalam hal apa nggak disebutkan. Kalau disebutkan lengkap, anta asamsi fidziyai,
Kamu itu seperti matahari dalam memberikan penerangan. Anta kal qamari fil jamali. Anda ini seperti bulan planet dalam keindahannya, kebaikannya. Kalau dibak itu baik ya? Apa? Dibak. Oh iya. Ya memang itu menggunakan ilmu balaghah semua Pak. Ya. Jadi anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri ya. Itu seperti itu. Di Al-Quran juga ada yang seperti itu. Makanya Al-Quran adalah kalam yang balik ya. Ablahul kalam. Balik itu asal maknanya yang mengena sesuai situasi dan kondisi ya. Makanya balaghah itu disebut mutabaqatul kalam li muqtadhal hal, kesesuaian ungkapan dengan kondisi dan sikon situasi dan kondisinya. Bahasa saya menggunakan balaghah juga itu. Misalnya panjenengan badhe tindak pundi. Ini karena ada orang yang lebih sepuh, orang lebih terhormat, panjenengan enggak. Kalau biasa mungkin nanti, tapi karena tadi itu balaghah juga yang seperti itu, disesuaikan mengguna ini orangnya apa, yang sesuai dengan itu gimana? Saya promo inggilkan tadi. Ya. Termasuk tadi kenal ngomong di ini karena kawan akrab nggak perlu pakai di bahasa kromo inggil tapi cukup ngukur saja. Itu balaghah itu seperti itu. Jadi anta diucapkan dengan sikon yang terjadi itu harus sesuai. Bapak Ibu, saya kira ini kajian kita ya. Oh ini tadi belum yang terakhir ya. At-tasbihul mursal wal al-mujmal sudah. Contohnya ka'anna hajanun itu. Ungkatnya telah dilemparkan ka'anna hajanun. Janun di sini bukan jin tetapi maknanya apa? Ular ya. 10 husnul iktidhar. Husnul iktidhar itu menyampaikan alasan udzur iktidhar itu ya. Wa hum la yash'urun tadi ya. Itu menunjukkan bahwa mengucapkan itu tadi benar-benar sangat santun ya, dengan ada alasan. Yaitu apa? Tentara akan menginjak kamu padahal mereka enggak artinya dalam menginjak kamu mereka enggak sengaja. Bukan karena kesengajaan. Makanya di sini husnul iktidhar. Jadi menyampaikan iktidhar, menyampaikan alasan tetapi dengan baik. Latifah satu lagi, qala ba'dul fi hadhil ayah ya. Sebagian ulama berpandangan tentang ayat ini, qalat namlatun ya naml udkhulu masakinakum. Berkatalah ya, seekor semut betina surga tempat tinggalmu min ajaibil Qur'an li annaha bilafiyya nadat ayyuha nabhatin naml ayyanat udkhulu ya. Ini karena apa? Min ajaibi Al-Qur'an dianggap sebagai salah satu keajaiban Al-Qur'an. Kenapa? Li annaha bilafiyya, karena menyerukan ya ayyuhan ya itu sudah seruan ya. Ayyuha nabhatan dengan ayyuha jadi ya sudah hei ya. Ayyuha dulang wahai ya. Bahwa naml ini mengingatkan ayyanat, pengingatannya apa? Udkhulu, masuklah kamu ke rumahmu ya. Amarat masuk mana? Masuk rumahmu. Nasyat la yahtim, kemudian ditambah lagi dengan nas, dengan dalil la, jangan sampai kau diinjak-injak,
dihancurkan. Hadzarat Sulaiman sekaligus di sini memberikan alasan uzur Sulaiman dari Sulaiman tidak sengaja menginjak, maka dikatakan la yashurun tadi, tidak menghancurkan, tidak menginjak. Khosat Sulaiman khosat wa junutuhu, juga dikhususkan pada tentaranya amat wahum la yashurun, kemudian tunjukkan umum lagi semua mereka tidak sengaja dalam menginjak itu. Iqtadarat, dengan itu menunjukkan, menyampaikan uzur tadi. Fayalaha min namlatin dzakiyah, maka betapa cerdasnya apa namanya ini semut betina ini. Kalau Pak tadi yang di SM menurutnya bukan semut betina ini, tapi ratunya semut gitu ya. Karena menurut penelitian ilmiah dalam bidang ilmu itu ya, ternyata semut itu nggak punya raja. Rajanya adalah yang betinanya, jadi ratu. Seperti juga lebah. Lebah itu kan ratunya yang ada, rajanya nggak ada. Apa? Lebah itu semuanya ikut suami. Iya bodoh. Ada sama dengan lebah tadi. Jadi keroyokan. Itu poliandri. Apa? Poliandri. Ya ada aja ya. Jadi poliandri. Kalau ada poligami boleh. Jadi menarik perhatian Pak Yahya ini ya. Ya, baik Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, inilah kajian kita hari ini ya. Dan nambah hikmah buat kita, bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah amin. Bila taufiq hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.